Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Serta kamu saya rahmati Allah Ta'ala. Sore kita pembahasan dari dan kita sudah selesai membahas tentang mandiyati sholat, perkara yang dilarang ataupun berbagai perkara yang dilarang. Sekarang kita menginjak pada besar yang sebenarnya tapi mubilatus sholat itu perkara yang membatalkan sholat. Diterangkan di dalam kitab ini tidak sholat wajib tidak wajib sholat wajib sholat wajib anti sholat apabila terjadi padamu salah satu dari perkara-perkara yang berikut ini, sementara kamu seorang wanita sedang sholat, maka sholatmu batal dan wajib bagi kamu untuk mengulangi sholat tersebut. Yang pertama adalah layakmu al-hadasi al-muktila atau ada yang al-hadasi al-muktili lil-wudu. Jadi adanya keyakinan terjadinya hadas yang membatalkan pada wudu. Karena kita tahu seperti ini berarti juga karena membatal wudu berarti batal pula sholat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana telah berlalu pada kita baca itulah yang membuat sholat atau la sholat dari laudulah itu Arab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak ada wudu. Itu menunjukkan bahwa memang sholat batal ketika tidak ada wudu atau wudunya itu batal. Sehingga kalau wudunya batal tidak mungkin dia untuk sholat. Juga ada hadis yang tadi sudah kita singgung, layak berdoa sholat itu tidak bahasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat salah satu dari kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Diterangkan dalam kitab ini bahwa suka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi an yasibu syai'a fi sholati faqala la yang patut maula yang sholli hatta yasma'a sautan yujibu rihan. Maka sungguh telah disukai, dikeluhkan kepada Rasul alaihi wasallam tentang ar-rajul, seorang laki-laki yang dikhayalankan kepadanya bahwa
dia mendapati sesuatu di dalam sholat. Maksudnya mendapati sesuatu itulah bibat nih ya, di perutnya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, jangan dia berpaling, jangan pula dia atau dalam riwayatnya jangan dia membatalkan sholat sampai dia mendengar suara, mendapati bau. Dalam riwayat Imam Bukhari ya, maksudnya mendapati suara atau mendapati bau itu adalah kentut ya. Kentut itu dia adalah termasuk tanda ya. Atau kalau di sini kita mendengar suara atau mendapati bau itu kan tanda keluarnya kentut gitu ya. Tanda keluarnya kentut. Sehingga di sini kalau misalnya ada kentut tidak bersuara, tidak berbau, itu bukan berarti tidak batal. Berarti tidak batal, tapi tetap batal. Karena penyebutan tanda sama penyebutan penyebutan tanda itu adalah untuk menyebutkan atau mensifati yang ditandai. Yang ditandai kan tentu tandanya suara atau bau. Sehingga yang menjadi jadi dan pembatalnya itu adalah yang ditandai, yaitu kentut. Karena itu kalau kentut tersebut tidak ada tandanya, tidak bersuara, tidak berbau, itu tetap batal. Tetap batal. Nabi alaihi salatu wasallam kadang menyebutkan sesuatu itu dengan tanda, karena ini lebih memudahkan. Contoh misalnya matahari tenggelam, itu tandanya awan merah ufuk barat. Karena memang untuk melihat matahari benar-benar tenggelam itu kan susah, hanya cukup dengan tanda. Tapi manakala seorang berada di tempat yang terbuka sehingga bisa melihat matahari itu tenggelam di ufuk barat, walaupun awan merah belum nampak, itu sudah maghrib. Atau bagi orang yang berpuasa sudah berbuka. Karena yang menjadi hukum itu bukan tandanya, tetapi yang ditandai. Ya, yang ditandai. Wallahu ta'ala. Kemudian yang kedua, tarku sartin min suruti sholati au ruknin min arkaniha biduni udrin. Biduni udrin itu atau bisa dibahasakan yang lain ya diambil, meninggalkan syarat dari syarat-syarat sholat atau satu rukun dari rukun sholat tanpa udzur. Dikauli Nabi alaihi salatu wasallam lil musi sholatahu, pada orang yang jelek sholatnya, irji fasholli fa innaka lam tusolli. Nabi bersabda kepada orang yang jelek dalam sholatnya, kembalilah kamu, sholatlah lagi, sebenarnya kamu belum sholat. Sebenarnya kalau pendalilannya pakai ini, itu ada pembahasan lebih panjang. Karena sebenarnya lelaki ini sholat kemudian jelek sholatnya sampai rukunnya nggak ditunaikan, itu ada udzur. Ada udzur. Dimana lelaki ini nggak bisa sholat lebih bagus dari sholat itu. Berarti kan memang bisanya sholat ya seperti itu. Hanya saja di situ ada didapati orang yang mengajarkannya, yang mengingatkannya, yaitu Rasulullah SAW. Karena
didapati orang yang mengajarkannya, sudah menyampaikannya kepada dia, berarti udzur itu menjadi hilang. Makanya Nabi menyuruh untuk mengulangi karena waktunya masih ada. Tetapi sholat-sholat yang sebelumnya, hari-hari sebelumnya yang tidak didapati Nabi itu tidak diperintah untuk mengulangi Nabi karena berlaku udzur. Kalau ini kan ya benar udzur, tapi ada yang mengingatkan, ada yang mengajari. Makanya Nabi SAW menyuruh untuk mengulangi. Nah, dan setelah diulangi 3 kali kan kemudian lelaki ini mengatakan, ya saya nggak bisa sholat lebih bagus saya sholat ini. Dan di sini meninggalkan sholat, meninggalkan satu syarat di antara syarat-syarat sholat ataupun satu rukun di antara rukun-rukun sholat. Ini ada isyarat bahwa meninggalkan yang wajib itu tidak membatalkan sholat walaupun tanpa udzur. Dan pendapat yang rajih ya, bahwa wajib pun membatalkan sholat. Karena menyengaja itu beda dengan tidak menyengaja. Kalau tidak menyengaja karena undur, ya itu dimaklumi. Tapi kalau dia sengaja, bahkan sebagian ulama ada yang berpandangan bisa kafir. Bukan apa ya, yang berpandangan kafir itu sholat tanpa wudu. Orang yang sholat tanpa wudu itu ada ulama berpandangan kafir. Berarti kalau wudu berarti syarat, bukan sekedar batal tapi bisa sampai kafir. Sebagian ulama itu Abu Hanifah. Kenapa? Karena bentuk istihza, untuk bermain-main mengolok-olok. Tahu dia enggak, dia hadas tapi dia mencoba untuk bermain-main untuk menghina. Dan itu untuk berbeda. Kalau kemudian seseorang itu misalnya belum wudu, di anak-anak itu untuk dilatih sholat misalnya, itu beda lagi bahasa. Ya, beda lagi bahasa. Jadi untuk pendapat yang lebih kuat ya tidak sekedar ini saja, yaitu syarat, rukun, tapi termasuk di dalamnya adalah perkara wajib kalau dia sengaja meninggalkan dengan sengaja. Itu menurut pendapat yang rajih itu batalkan. Tapi kalau mu'alif kitab ini dia hanya membatasi syarat dan rukun saja, manakala ditinggalkan tanpa udzur. Kemudian yang ketiga adalah al-aqluwa, makan mubashar amdan, makan minum dengan sengaja. Qala Ibnul Munzir, ajma'a ahlul ilmi ala anna man akala aw syariba fi sholati faqdi amil anna alaihi al-yadab. Sepakat para ulama bahwa barang siapa yang makan atau minum di dalam sholat fardu dengan sengaja, wajib baginya mengulangi. Jadi kalau ada orang makan minum sholat sementara dia sholat, itu sholatnya batal dan wajib dia mengulangi. Ya, kalau makan minumnya itu sengaja. Kalau misalnya nggak sengaja, contoh nggak sengaja, mungkin dia sedang sholat dan ngantuk. Dalam sholatnya itu kemudian di situ ada dekat makanan minuman, dan bila agak ngantuk-ngantuk dan dia ngambil makanan itu tidak batal. Karena tidak sengaja.
Atau bisa pula orang sedang sholat dan mungkin dia sedang menguap tanpa ditutup mulutnya, dan itu celaan. Tahu-tahu kemudian ada lemparan kembang gula atau apa masuk dalam mulutnya dan dia nggak bisa mengeluarkan, langsung masuk ke tenggorokan. Itu tidak batal, ya, tidak batal. Termasuk dalam pembahasan ini bagaimana kalau ada sisa makanan. Kadang kan ada sisa makanan juga. Sisa makanan itu ada dua macam. Yang pertama, sisa makanan misalnya dia satu pulukan, kemudian masih ada yang perlu untuk dikunyah, yang lain sudah ditelan, tapi masih ada yang dikunyah, kemudian dia sholat, batal sholatnya. Tapi kalau dia sudah ngunyah dan sudah selesai, kemudian di sela-sela gigi itu kadang ada sisa makanan, atau di langit-langit ada yang menempel makanan. Itu misalnya satu nasi gitu, atau potongan serat daging gitu, atau setengah biji durian gitu, sela-sela gigi. Kemudian dia telan, itu nggak membatalkan sholatnya, karena itu bukan kategori makan dan minum. Karena sisa makanan itu bimangsilati lu'ab, dia berada pada kedudukan lu'ab. Lu'ab itu ludah. Sebenarnya kan ludah itu kalau berada di dalam mulut itu bukan sesuatu yang kotor, sehingga ditelan tidak mengapa. Tapi kalau ludah itu sudah keluar dari mulut, itu menjadi kotoran, harus dibersihkan atau mesti dibersihkan. Makanya membersihkan mulut itu bukan untuk membersihkan sisa makanan. Bersiwak itu bukan untuk membersihkan sisa makanan, karena sisa makanan itu bimangsilatil lu'ab, tetapi lebih ke makna untuk menghilangkan bau mulut. Yang mana bau mulut itu, kalau mulut berbau itu ya akan mengenai semuanya, yaitu sisa makanan yang ada di situ, di mulut. Kemudian ludah di saat bau mulut itu juga akhirnya termasuk juga kena bau, maka disikat gigi. Termasuk pula orang dia di sana, anak kecil meniup ingus itu ditarik, kemudian ketelan, itu tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan sholat. Allah Ta'ala. Wakada fi sholati tatawwu indal jumhur. Demikian pula ini juga membatalkan pada sholat sunat indal jumhur. Li'ana ma'atolal fardho yubtilu atau tawu'ah. Dikarenakan sesuatu yang membatalkan yang fardhu itu dia akan membatalkan yang tatawwu pula, yang sunat. Fi sholat atau indal jumhur. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dan pendapat ini berarti yang kuat, ya. Karena kalau kemudian sholat sunat makan minum nggak batal, ya, jauh, ya. Apakah hanya karena sholat sunat itu ya sifatnya fardhu tambahan,
sunat ya atau bukan. Kemudian manakala makan minum itu tidak membatalkan, itu sesuatu yang jauh. Yang benarnya memang itu membatalkan. Ya, membatalkan sholat. Pendapat jumhur di sini pendapat yang kuat. Kemudian al-kalamu amdan, berbicara dengan sengaja. Ba'an Zaid bin Arqam qala kunna natakalamu fi sholati yukalimu rajulu minna sahiba wa ila jambihi fi sholati hatta nazarat wa qumu lillahi wa umirna bi sukuti aw nuhina anil kalam. Ini dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala, dia berkata, kami dulu pernah ya berbicara dalam sholat. Seorang laki-laki di tengah kami berbicara kepada temannya yang ada di sisinya dalam sholat, sampai turun wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah, maksudnya sholat dalam keadaan khusyuk. Maka kami diperintah untuk diam, kami dilarang untuk berbicara dalam sholat. Ya karena tidak tahu itu. Dan ada satu faedah. Ya. Diterangkan idza takalam fi sholati nasiyatan aw jahilan lam tabtul sholatu. Atau itu bisa pula lam tubtil sholat tadi, bisa dibaca dua. Apabila kamu seorang wanita di dalam sholat itu berbicara dalam keadaan lupa atau tidak tahu tentang hukum, maka sholat kamu tidak batal, atau itu tidak membatalkan sholat kamu. Bagi hadis Muawiyah bin Hakam as-Sulam biki soti sholatihi ma'an nabi wa atau sarojun minal qaum fahamidallah faqala lahu yarhamukallah faja'ala an-nasu yanzuruna ilaihi faqala wastukla dunia mal tanzuruna ilaihi ila akhiril hadis wa fihi annahu takallam wa anna nabiy alaihi salatu wasallam lam yubtil salatahu wa lam ya'muruhu bil iyadati li'annahu kana jahilan bil wa inna ma qala lahu hadza inna hadza sholata la yasluhu bihi syai'un min kalamin nas inna ma huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Jadi pada hadis Muawiyah bin Hakam as-Sulami pada kisah tentang sholat beliau bersama Nabi, ada seorang laki-laki bersin dari kaum yang ikut sholat Nabi, itu ada seorang laki-laki bersin. Dan bersin itu dia memuji Allah, itu mengucapkan Alhamdulillah. Maka Muawiyah itu Hakam as-Sulami kemudian berkata kepadanya, yarhamukallah. Maka manusia kemudian melihat kepada Muawiyah itu Hakam as-Sulami. Kemudian Ibnul Hakam as-Sulami itu enggak diam, dia tambah berbicara. Masuklah umiyamu, saya celaka diri ke ibuku kehilangan aku. Malakum tanzuruna ilayya, ada apa? Atau kenapa kalian memandang kepadaku? Jadi itu tidak sekedar sahabat yang lain itu sholatnya itu apa? Jadi karena ada yang berbicara itu memandang, berarti kan mungkin menolak. Sampai akhirnya di dalamnya itu bahasanya apa? Takalama. Maksudnya beliau berbicara, dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak menjadikan batal sholatnya. Nabi tidak merintahkan untuk mengulangi. Karena Muawiyah bin Hakam as-Sulami dia bodoh, belum tahu tentang perkara tersebut, tahu tentang hukum tersebut. Beliau hanya mengatakan kepadanya, sebenarnya sholat itu tidak di dalamnya
bagian dari kata-kata terhadap manusia. Sesungguhnya sholat itu tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Qiraatul Quran, baca Al-Quran. Namun di sini ya Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengingkari yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Yang diingkari yang menjawab yaitu yarhamukallah. Karena alhamdulillah itu bentuk pujian. Pujian dan ada di dalam sholat. Makanya bersin di dalam sholat mengucapkan alhamdulillah itu boleh. Dan cukup dia pelan saja diperdengarkan untuk dirinya sendiri. Tidak perlu diperdengarkan orang lain. Ini dalam keadaan jahilan. Terkadang pula dalam keadaan lupa ya. Nabi alaihi salatu wasallam pernah sholat 2 rakaat. Jadi sholat apa ya? Sholat 4 rakaat ya rubaiyah. Rubaiyah. Itu sholat zuhur atau sholat asar. Sebagian riwayat mengatakan sholat asar. Dia waktu itu datang ke langsung begitu selesai sholat itu ke bagian depan masjid itu ada papan, beliau bersandar di papan tersebut dengan tangannya itu di telapak tangan satu dengan yang lain itu dijadikan satu. Kemudian beliau meletakkan di pipi kanannya. Beliau berbelakan sambil seperti itu. Dan diterangkan bahwa Nabi seperti ada sesuatu yang tidak enak, bahkan nampak dalam wajahnya itu seperti orang marah. Tapi Nabi tidak tahu kenapa. Akhirnya datanglah Dzuliyadain. Yang bertanya, apakah sholat digosor atau engkau lupa ya? Nabi kemudian mengatakan sholat tidak digosor dan aku tidak lupa. Maka di sini Dzuliyadain kemudian memastikan kok nasita ya Rasulullah, kau itu benar lupa, kau benar-benar lupa ini. Maka di saat berangkat tadi Nabi kemudian beritahu tadi kan dia bertanya kepada sahabat lain apa benar itu. Maka mereka membenarkan. Dan Nabi balik ke tempat ngimami. Jadi terangkan wajib, bukan sholatnya di tempat yang baru, tapi dia balik ke tempat semula. Karena satu rangkaian sholat itu kalau pindah-pindah itu ada hukum tersendiri. Kalau beliau balik ke tempat sholat yang semula dan beliau sempurnakan 2 rakaat, akhirnya menjadi 4 rakaat dan beliau salam. Setelah salam beliau sujud sahwi, kemudian salam lagi. Pembahasan salam lagi itu ada dalam riwayat lain. Nah, di situ Nabi sudah berbicara dengan Dzuliyadain, bahkan dengan sahabat lain. Tapi kan itu tanpa sengaja. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menambah 2 rakaat, tidak mengulangi dari awal. Karena jedanya sebentar. Beda kalau jedanya lama. Misalnya sholat 2 rakaat, padahal 4 rakaat kemudian dia udah pulang atau dia udah makan-makan, dan ingat tadi kalau sholatnya adalah apa? 2 rakaat padahal harusnya 4 rakaat, maka dia ngulangi dari awal. Tapi kalau sebentar seperti itu dia langsung nambah saja, karena tidak ada fasil ya, tidak ada penjeda yang lama. Apalagi kalau sudah masuk waktu sholat lain, sholat zuhur 2 rakaat baru ingat pada waktu setelah selesai sholat asar, dia langsung mengulangi sholat zuhur. Kodoknya waktu itu.
juga Nabi pernah sholat 5 rakaat. Kemudian diingatkan. Kemudian Nabi SAW langsung ke tempat semula, kemudian dia sujud sahwi 2 kali. Setelah selesai sujud sahwi, dia salam. Ini menunjukkan sujud sahwi itu bagian dari sholat pada saat lupa. Nah, di situ sudah ada pembicaraan karena lupa. Kemudian yang selanjutnya ad-dhahak alladzi yadharu ma'hu shaut, yaitu tertawa yang suara itu sampai nampak bersama dengan tertawa tersebut. Bahwa mubilun di sholati bil isma, ini membatalkan sholat dengan kesepakatan. Kama naqalahu Ibnul Munzir, sebagaimana Ibnul Munzir telah menukilnya. Ibnul Munzir itu seorang ulama madzhab Hambali. Wadzalika li annahu afasha minal kalam mimma yusahibuhu minal istighfabi bi sholati wa tala'u biha. Yang demikian itu karena itu lebih kecil dibandingkan berbicara tertawa itu, karena di dalamnya ada bentuk meremehkan sholat, ada bentuk main-main terhadap sholat. Ya. Jadi tertawa itu lebih membatalkan lagi. Maka ja'at iddatu atharin anis sahabat tatunu ala butlani sholati bituhaq. Dan sungguh telah datang beberapa asar dari sahabat yang menunjukkan tentang batalnya sholat itu karena tertawa. Seperti disebutkan dari Jabir dan Abu Musa di Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kemudian faedah amat tabassum fala yuqimu sholatan. Lakin engkau nali goiri udin kuriha panca berkola layak tahu sholat atau masuk. Lakin yaktahu al-Qur'an. Adapun tersenyum itu tidak membatalkan sholat. Namun jika tersenyum itu tanpa udzur itu makruh. Ya makruh. Dari Jabir dia berkata, tersenyum itu tidak membatalkan sholat, ya memutus sholat. Namun korkoroh, tertawa terbahak-bahak itu membatalkan, memutus daripada sholat. Jadi kadang ada tersenyum ya sifatnya apa ya, karena hajat gitu. Dan dia nggak mampu untuk menahan, yaitu tidak keluar suara, itu tidak membatalkan sholat. Kalau ada hajat itu hukumnya nggak mampu. Misalnya sedang sholat, kemudian mendengar berita ribuan orang masuk Islam, ribuan orang masuk Islam, atau berapa ratus orang masuk Islam, dia kemudian tersenyum karena gembira, itu ada hajat itu. Kalau dipanjangkan timbul pertanyaan, boleh tidak sujud syukur di dalam sholat? Yang warid dari Nabi tentang sujud di dalam sholat itu sujud tilawah, baca ayat-ayat sejadah yang di 15 tempat. 15 tempat. Tapi sebagian ulama memandang sujud syukur dalam sholat itu boleh, namun bukan berkaitan dengan sholat itu sendiri. Karena sujud syukur itu
hanya disyariatkan pada nikmat yang mutajad, nikmat yang sifatnya terus-menerus, bukan nikmat yang mustamir, terus menerus. Makanya Nabi SAW pernah sujud syukur dikala diberi khobar dalam surat ya oleh Ali kalau orang-orang Yaman masuk Islam, beliau sujud syukur. Syekh Utsaimin kemudian memberikan penjelasan sujud syukur itu seperti orang baru lulus dari sujud syukur ya. Dia mendengar kaum muslimin terselamatkan dari bahaya besar, dia sujud syukur. Dan yang lainnya bentuk-bentuk contoh syukur. Adapun nikmat yang terus-menerus seperti bernapas, ya, tidak disyariatkan sujud syukur. Sholat 5 waktu itu diakhiri tidak dengan setelah selesai kemudian sujud syukur, karena sholat 5 waktu itu terus berlangsung. Atau seorang karena nikmat berdoa dan dia sujud syukur, itu tidak, berdoa itu menjadi kelaziman diri kita berdoa. Seorang merasakan nikmat baca Quran, dia sujud syukur juga. Itu tidak disyariatkan seperti itu. Karena berapa banyak dia akan sujud syukur, satu ayat sujud syukur, satu ayat sujud syukur, itu kan jadi muskilah. Wong sujud tilawah saja hanya berlakunya pada ayat sajadah. Itu pun hukumnya sunat. Ya, hukumnya sunat, tidak wajib. Artinya dikatakan sujud tilawah itu kenapa tidak dikatakan sujud tilawah ayati sajadah gitu. Sujud tilawah untuk ayat sajadah, tapi dikatakan sujud tilawah. Padahal tilawah itu kan ada ayat sajadah, ada ayat tidak sajadah. Tapi sujudnya hanya pada saat ayat sajadah saja. Ini menunjukkan bahwa maknanya itu yang lebih nampak adalah tentang masalah khudu atau tadallul. Ya, mengikatkan diri kepada ketundukan kepada Allah dan menghinakan diri di hadapannya. Itu yang lebih nampak maknanya. Sujud syukur itu sekali lagi hanya berlaku pada saat ada nikmat yang terbahagia. Itu diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Fathul Jalali wa Ikram Sarah Fathul Ma'ruf. Ini saja yang bisa disampaikan di sore ini. Besok kita lanjutkan tentang sholat tatawuf. Kalau ada pertanyaan kami silakan, kalau tidak ada kita tutup. Oh iya, Pak. Sholat dulu. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pernah terhambat untuk sholat asar di waktu asar karena membuat kontak ataupun parit, maka beliau melakukan sholat asar, setelah itu baru sholat maghrib. Itu diterangkan oleh para ulama kecuali sholat waktunya asarnya tadi. Kalau dalam konteks itu maghribnya sholatnya sudah waktunya sudah habis, maka boleh untuk sholat
maghrib baru kemudian sholat asar. Kalau konteks pertanyaan dari tadi ya ditanyakan, kecuali kalau asarnya sudah mau habis, ya sholat asar dulu baru mulai. Tapi kalau waktunya luas, tidak ada kesempatan, atau waktunya ada kesempatan, kalau tadi yang pertama tidak ada kesempatan, itu secara asal dia sholat dulu baru bukan asar. Allah.